Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, kami sedang berbicara dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Arifman. Pak Arifman. Oke, dengan Bapak Arifman. Kalau boleh tahu Pak, Bapak sendiri di sini mengajar sebagai guru mata pelajaran apa ya Pak? Guru sejarah Islam dan Al-Quran. Insya Allah luar biasa ya Pak ya. Baik Bapak, kalau begitu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arifman karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk kami wawancara ya Pak. Sekaligus sama-sama kami belajar dengan mengedukasi kepada kaum muslim lainnya tentang apa itu kemusyrikan atau musyrik. Benar begitu ya Pak ya? Oke, baik kalau begitu kita mulai pertanyaannya ya Pak ya. Tapi sebelumnya Bapak mau nanya ini dari mana, fakultas apa? Oke baik Pak. Izin Pak, saya Delia, saya dari Universitas Muhammadiyah Riau, dari Fakultas MIPA dan Kesehatan, Prodi Farmasi. Saya Melisa Diana Putri dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas MIPA dan Kesehatan, Prodi Farmasi. Saya Widi Sri Hayuning dari Universitas Muhammadiyah Riau, dari Prodi Farmasi, Fakultas MIPA dan Kesehatan. Oke, silahkan apa aja pertanyaannya. Baik Pak, kita mulai saja pertanyaan yang pertama. Kalau boleh tahu apa itu kemusyrikan? Musyrik itu asal katanya syirik. Nah, adik-adik mahasiswa pasti sudah tahu, apalagi yang pernah belajar di madrasah. Syirik itu menyembah atau mempercayai sesuatu kecuali Allah, selain Allah, bahwa adanya kekuatan yang menandingi Allah. Nah, itu adalah musyrik. Atau beribadah kepada selain Allah. Contoh, nah, seseorang beribadah menyembah patung, nah, itu termasuk syirik. Asalkan dia melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, bukan kepada Allah, itulah syirik. Nah, Lalu apa saja salah satu contoh musyrik itu Pak? musyrik itu asal katanya tadi syirik. Syirik itu ada dua. Ada namanya syirik akbar atau disampaikan juga syirik besar. Yang kedua namanya syirik sugro atau kecil. Syirik akbar ini nampak jelas perbuatannya. Contohnya tadi seperti dia menyembah patung atau menyembah pohon. Nah, ini yang kebanyakan hari ini orang lakukan di daerah kita, khususnya di Indonesia, bahwasanya mempercayai sebuah pohon bahwa dia bisa mendatangkan kekuatan yang berbeda. Padahal dalam ajaran agama kita, kekuatan atau sesuatu itu hanya Allah yang memiliki kemampuan. Jika kita mempercayainya, maka itu termasuk syirik besar. Itu yang pertama. Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil ini yang tersembunyi, yang mungkin saja kita tak mengetahui bahwa itu syirik. Contoh, kita memakai azimat. Anak-anak kecil yang sering dipakaikan oleh orang tuanya, azimat di pusatnya, di tangannya, pakai gelang, penangkal. Nah, itu namanya syirik kecil. Atau yang paling banyak itu kita rasakan ria. Ria dalam berbuat itu termasuk bagian dari syirik, dan itu banyak orang tak tahu. Kita ria melakukan sebuah perbuatan atau bersedekah, ria kita, nah itu termasuk syirik. Tapi kategorinya adalah syirik kecil. Dari dua syirik ini, yang membuat kita dikatakan murtad atau keluar dari Islam adalah yang pertama, syirik kubro tadi, syirik besar. Meskipun yang syirik kecil tidak, tapi ini juga berbahaya. Kalau dilakukan terus-menerus, bisa terjerumus kepada syirik besar. Nah, itu. Lalu apa tanggapan Bapak tentang orang yang musyrik itu? Pada dasarnya kalau untuk orang yang syirik itu pasti kita menganggapnya prihatin, karena dari kecil kita sudah ditanamkan akidah dari orang tua kita. Bahkan sebelum kita lahir pun kita sudah berkhidmat kepada Allah, berjanji kepada Allah. Dalam Quran dikatakan kita sudah berjanji, ketika roh mau ditiupkan saja sudah berjanji. Bahkan ketika kita lahir kita diazankan dan diiqomahkan. Lalu ketika kita sudah paham dengan Islam, malah kita lari dari Islamnya, mempercayai selain Allah.
Padahal itu fitrah kita ini sudah ada dalam diri kita, yaitu agama Islam. Maka sejatinya kita prihatin terhadap orang demikian. Mudah-mudahan dengan bentuk keprihatinan itu bisa membalikkan kawan-kawan kita itu. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya Pak. Hal apa yang harus kita lakukan agar dapat menghindari kemusyrikan itu? Ada dua posisi. Kalau kita posisinya kepada kita, maka kita berusahalah untuk terus mempelajari ilmu agama, terutama bertanya kepada orang yang lebih paham tentang agama, kepada ustadz, ustazah, kepada kiai. Karena dengan itu, dengan kita mempelajari, dengan kita menghadiri majelis-majelis taklim, kita akan tahu mana saja kategori dari syirik atau perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, bisa jadi kita selalu memilih kawan. Pilihlah kawan-kawan yang bisa mengarahkan kita untuk kebaikan. Yang ketiga, kalau kita berada dalam posisi berteman dengan orang yang melakukannya, maka solusinya adalah kita menasihati kawan kita tersebut, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Yang paling sulit ini adalah syirik kecil. Tidak semua orang yang tahu dengan perbuatan kita, dan hanya kita yang tahu dengan Allah. Maka caranya adalah kita ada dua tadi. Kalau kita sebagai pelaku yang takut untuk syirik, maka pedalami ilmu agama. Selalu banyak ibadah, luruskan niat, koreksi diri. Kalau kita berkawan dengan orang yang sedang melakukannya, maka kita nasihati dengan cara yang baik. Mau izoh, tidak boleh menggurui, tapi mau izoh, mengajaknya dengan kebaikan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Ada lagi kira-kira? Pak, sebelumnya perkenalkan saya Ika Yulanisi dari Prodi Farmasi 3. Saya sekaligus untuk menutup wawancara pada hari ini. Saya dan teman-teman sangat berterima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancara tentang apa itu kemusyrikan, bagaimana cara menanganinya. Sekaligus mudah-mudahan kita semua bisa dapat mengambil hikmahnya dan belajar untuk tidak menjadi orang-orang yang musyrik. Amin, amin, amin. Siapa? Oke, terima kasih kembali sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, assalamualaikum.